inilah kita bisa menjadi kekuatan yang mungkin ke depannya ini akan lebih sangat solid lagi kepada pengurus-pengurus PWI maupun Laskar. Harapan kami semuanya tentunya pertemuan-pertemuan inilah yang kita tunggu, karena di dalam organisasi ini kita akan solid, akan kuat berdasarkan silaturahmi, dan mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini kita semua menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Baik bapak-bapak yang saya hormati, mungkin saya mau membacakan dulu susunan daripada Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Barat. Laskar Sabilillah Jawa Barat, Komandan Kianom atau Munajib Basya, Wakil Komandan 1 KM Lutfi Abi, Wakil Komandan 2 Insinyur Haji Deden Hidayat, Kasat Propos Haji David, Wakil 1 Didik Hermansyah, Wakil 2 Martono, Asisten Informasi dan Komunikasi disingkat ASIS Pokom 1 Ketua Tatang Ruhiyat, 2 Zihad Ahmad Miftahur R, 3 Mafal Rizki Pasak. Asisten kegiatan disingkat dengan ASGIAT 1 Ketua Ahmad Abdul Islam SPDI, 2 Muhammad Agus Badriyudin RF, 3 Rudi. Asisten administrasi dan personalia disingkat Asminpres 1 Adis Abdullah Effendi, 2 Deding Munawar 3 RE Supriyanto. Asisten pembekalan atau ASKAL 1 Sopian Hadinata, 2 Satria Iwanuddin, 3 Aib Sepul. Asisten perencanaan pendidikan dan latihan disingkat Asringdiklat 1 Tua Cahyadi, 2 Ali Maki, 3 Ahmad Sarip, 4 Rijal Nugroho, 5 Itang Sahabudin. Dan asisten penelitian dan pengembangan di tingkat Aslitbang 1 Mustafa Komarudin, 2 Hilman Fauzi, 3 Haji Mimit. Asisten kerjasama disingkat dengan Asker Hendra Bagus Wijaya, 2 Sayyid Permana Al-Qadiri Al-Hasani. Begitu bapak-bapak sekalian untuk sementara, karena untuk pengurus Laskar ini tentunya belum menjadi suatu final, karena kita nanti akan ada evaluasi setiap 3 bulan ini, kita evaluasi ya. Jadi sejauh mana loyalitasnya, sejauh mana keaktifan di dalam organisasi, tentunya ini akan menjadikan suatu nilai, karena nanti masih ada perubahan-perubahan di dalam SK itu sendiri. Nah, ini sifatnya kalau walaupun ini sudah di SK-kan, tapi bukan berarti ini sudah final, karena di dalam organisasi ini masih tahap ya, per 6 bulan, nggak terlalu jauh. Kalau saya mau 3 bulan weh. Oh, 6 bulan ya, 6 bulan berarti per 6 bulan kita evaluasi. Nah, tentunya ini buat teman-teman Laskar ini jangan dijadikan suatu kok saya kok di bidang ini, tidak. Yang penting intinya bukan jabatannya, tapi bagaimana kita kontribusinya dalam perjuangan. Ini yang paling penting, bukan jabatan. Jabatan dikasih taruh di tingkat tinggi kayak apapun, kalau kita tidak aktif dan tidak mempunyai loyalitas di dalam kepengurusan, tentunya itu akan menjadikan beban buat kita semuanya.
Jadi bukan tolak ukur jabatan, tapi yang terpenting bagaimana kita memberikan kontribusi dalam perjuangan di dalam Laskar itu sendiri. Karena tantangan ke depan ini tentunya akan menjadi PR buat kita semuanya. Keberanian Laskar ini juga akan diuji. Artinya kita menjadi Laskar ini bukan sebatas untuk kalau bahasanya gaya-gayahan, tidak. Artinya Laskar ini diperuntukkan untuk mengawal kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang mana saat ini lagi berjuang, dan ini butuh pengawalan, butuh pengamanan agar apa? Agar kiai-kiai kita ini dipastikan ketika beliau-beliau ini berpidato, beliau-beliau ini memberikan suatu ceramah ini dalam keadaan aman dan terjaga dari segala istilahnya rusuh ataupun yang ingin menggagalkan. Jangan sampai terjadi yang sudah ada Kiai Imad tidak diperkenankan atau kiai-kiai yang lain nanti tidak diperbolehkan di dalam ceramahnya tentang nasab. Nah, ini perlu kita jaga dan ini tugas Laskar. Karena tugas Laskar ini tidak main-main. Jadi ketika sudah masuk Laskar harus siap segalanya. Karena kalau tidak siap ya jangan masuk ke Laskar, karena Laskar ini termasuk pasukan. Nah, pasukan inilah yang nantinya terdepan, ya kan? Ketika ada sesuatu yang nggak kita inginkan, tentunya kiai kita harus aman dan Laskar harus di depan. Dan ini butuh pemahaman, ya, butuh pemahaman yang real ketika kita menjadi Laskar ini. Dan insya Allah tidak lama lagi kita akan mengadakan Diklatsar. Diklatsar ini yang nantinya akan menggembleng secara fisik maupun secara batiniah. Jadi semuanya Laskar ini harus melalui proses sebenarnya. Karena ini baru pertama, ya tentunya kita belum bisa menjalankan ADRT sepenuhnya. Jadi untuk yang akan datang tentunya nanti yang menjadi Laskar ini ya harus ada proses. Ada proses melalui latihan-latihan, termasuk diklat itu latihan dasar, dan nanti ada diklatsus sampai tingkat nanti 3, ya kan. Bahkan nanti ada latihan juga khusus untuk istilahnya propos, ya kan, sama kayak di Bangser itu juga. Jadi itu Bapak-bapak sekalian yang tentunya kita meminta kepada semua pengurus Laskar ini harus aktif dan ada, jangan hanya sebatas tulisan saja tapi tidak ada eksistensinya, tidak ada kegiatannya, tidak ada istilahnya gregetnya ataupun marwahnya atau girohnya, nggak ada girohnya. Jadi ini butuh kita ini untuk di grup atau di grup Laskarnya, tujuannya ini agar kita bisa istilahnya mensiarkan melalui grup-grup juga. Karena kalau di grup Laskar juga istilahnya tidak ada istilahnya, kalau bahasanya iklan, ya, bahasanya iklan atau motivasi lah kepada teman-teman yang masih ragu atau masih istilahnya mamang. Nah, ini butuh istilahnya untuk meyakinkan bahwa perjuangan kita ini benar-benar diridhoi Allah, dan ini ada kaitannya dengan leluhur-leluhur kita. Jadi jangan takut, jangan bimbang ketika kita sudah masuk Laskar, jangan takut kita untuk berjuang. Jadi kita kalau sudah masuk Laskar ini ya bahasanya Laskar ini ya sudah luar biasa sebenarnya, karena sahabat-sahabat Bangser ataupun yang lain juga ini ketika dia mendengar Laskar ini pemikiran yang ada bahwa Laskar berani mati